Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru, serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita ambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Sedangkan ayat natsnya dari Lukas pasal 18 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah Aku Melihat. Memiliki harapan walau kecil adalah kondisi yang membahagiakan. Demikianlah pengalaman seorang pengemis buta di jalan menuju Yeriko. Ajaib baginya, ketika suatu saat Yesus datang melintasi tempat kerjanya. Telinga tajamnya mendengar kerumunan orang banyak berduyun-duyun menyambut Yesus. Situasi itu membuatnya bertanya, "Apa itu?" Orang-orang menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Seketika harapannya muncul. Ia berseru keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Akan tetapi banyak orang menegurnya dengan keras dan menyuruhnya diam. Namun ia malah berseru lebih keras. Akhirnya harapannya benar-benar terwujud. Yesus berhenti dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu?" Dengan mantap ia meminta agar matanya melihat. Tak lama Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaannya. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman seorang pengemis buta dari pinggiran Yeriko bukan saja telah mencelikkan matanya, namun lebih dari itu, imannya telah menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mungkin orang itu bisa beriman dan berkata dengan lantang bahwa Yesus adalah anak Daud? Padahal banyak orang di Yeriko, bahkan di Yerusalem, menolak Yesus. Bukan hanya itu, mereka pun berusaha ingin membunuhnya. Orang-orang ini pun tidak memahami isi hati Yesus. Karena merasa terganggu suara bising, maka yang mereka inginkan adalah mendiamkannya. Mereka tidak mengetahui maksud kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya ia mulai berdialog dan menyembuhkannya, sehingga bukan hanya fisik yang disembuhkan, mata rohaninya pun dicelikkan. Tidak memahami perkataan dan karya Yesus juga sering kita hadapi, dan karena hal itu kita sering menghadapi perlawanan terhadap iman kita. Namun jangan menyerah. Berdoalah agar kasih karunia Tuhan pun melawat kita. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa keselamatan itu terbuka. Karya keselamatan tersedia bagi semua orang, bahkan terhadap orang yang tidak dianggap. Amin.